Selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi hari ini kembali bisa berbagi firman Tuhan kepada saudara semuanya. Mari kita buka kitab kita sama-sama, Mazmur pasal yang pertama. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya rasa ini adalah salah satu ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat populer. Tapi tidak ada salahnya kita akan belajar dari ayat ini. Mazmur pasal yang pertama, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya tunggu Ibu Bapak bisa menemukan ayat-ayat ini. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Dengan suara yang keras, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang rindu mengalami ayat ini katakan amin. Siapa rindu yang ingin seperti pohon ditanam di tepi aliran air, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya segala musim itu akan mendatangkan buah dalam hidup kita. Alkitab juga berkata tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saya percaya bahwa ini kerinduan saudara dan ini menjadi kerinduan saya juga. Bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya ingin berbahagia, tetapi kita juga ingin segala yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat ini, seringkali kita hanya mengutip di ayat yang kedua. Bagaimana supaya kita berhasil, bagaimana supaya apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Seringkali saudara, kita hanya mengutip ayat yang kedua. Dan tentu saja tidak salah, karena ayat ini sangat populer. Sejujurnya jarang sekali disinggung ayat yang pertama. Betul tidak saudara? Dulu ada lagu rohani versi Mandarin. Judulnya adalah berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya rasa saudara masih ingat akan lagu itu. Sekali lagi yang disinggung hanya ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tentang keberhasilan dan kuncinya di ayat yang kedua. Padahal kalau Anda teliti baik-baik, coba teliti Alkitab saudara, ayat yang kedua, kata pertamanya apa? Tolong sebutkan. Kata pertamanya adalah tetapi. Katakan tetapi. Apa maksudnya tetapi? Buat kita yang belajar bahasa Indonesia, tidak ada saudara tiba-tiba muncul kata tetapi kalau tidak ada kalimat yang sebelumnya. Bisa menangkap sesuatu? Tidak pernah ada bahasa Jermannya ujuk-ujuk. Tetapi tidak ada saudara, selalu ada kalimatnya dulu baru kemudian muncul kata tetapi. Tetapi itu kata sambung. Berarti saudara, kalau Anda baca ayat yang kedua, itu sebetulnya harus disambungkan dengan sebelumnya. Karena ada kata tetapi di situ. Ayat sebelumnya apa? Jadi kalau tidak ada ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua, orang itu bisa menyukai Taurat Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Jadi coba kita lihat ayat yang pertama, karena itu sambungan dari ayat yang kedua. Lagi pula kalau Anda pelajari dengan teliti, ayat yang pertama saya tanya, di terjemahan Alkitab Anda itu titik atau koma? Halo, Anda lihat di situ titik atau koma? Koma. Koma artinya apa? Yuk, yang belajar bahasa Indonesia, artinya belum selesai. Artinya masih ada lanjutannya. Jadi tidak boleh kita baca ayat ini diputus di tengah jalan, saudara. Ini sambung menyambung dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Masalahnya kita sering kutip ayat yang kedua dan ketiga.
Ayat yang pertama kita abaikan, padahal ini adalah hal yang penting. Ayat pertama apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian koma, artinya gini saudara. Kita tidak mungkin bisa merenungkan Taurat siang dan malam. Kita tidak mungkin bisa mencintai Taurat Tuhan kalau kita masih bersama dengan orang fasik. Kita masih bergaul dengan pendosa. Kita masih duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksud saya sederhana ini. Kalau Anda punya komunitas yang buruk, tidak mungkin Anda bisa mencintai Taurat Tuhan siang dan malam. Perhatikan pergaulan Anda. Kalau pergaulan Anda bersama dengan kumpulan pencemooh, pergaulan Anda bersama dengan orang-orang fasik, pergaulan Anda bersama-sama dengan orang-orang berdosa, hampir saya bisa pastikan sulit sekali untuk kita mencintai Taurat Tuhan, bahkan kita merenungkan siang dan malam. Karena itu saya berkata seperti ini, keputusan terpenting pertama yang kita buat dalam hidup adalah memilih pasangan hidup. Itu keputusan terpenting pertama dalam hidup. Memilih pasangan hidup. Dan keputusan terpenting kedua adalah Anda memilih sahabat atau pergaulan. Selain pasangan hidup Anda harus benar-benar gumulkan untuk memilih, maka pergaulan adalah sesuatu yang sangat penting yang mana Anda harus pastikan Anda berada di dalam pergaulan yang benar. Anda berada di dalam pergaulan yang sehat. Karena pergaulan jelas akan mempengaruhi sikap kita. Pergaulan jelas akan mempengaruhi gaya hidup kita. Dan pergaulan bahkan akan mempengaruhi iman kita. Mungkin serasa jauh, apa hubungannya antara iman dan pergaulan? Tapi coba selidiki hati kita masing-masing. Kalau kita berada di tengah-tengah pergaulan yang keliru, sulit sekali kita memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Kalau kita memiliki pergaulan yang keliru, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita mengikuti apa yang menjadi gaya hidup daripada pergaulan kita. Kita akan mengikuti sikap daripada pergaulan kita. Jika Anda misalnya bergaul setiap hari dengan bandar narkoba, pertanyaan saya, setiap hari Anda bergaul, setiap hari Anda berjalan bersama, Anda berdiri bersama, Anda duduk bersama, seperti Mazmur pasal pertama ayat pertama. Anda berjalan bersama dengan bandar, Anda berdiri bersama dengan bandar, dan Anda duduk terus bersama dengan bandar. Apa yang terjadi? Kalau lingkungan kita bandar, kita kemungkinan besar, pertama, mungkin akan jadi pengedar. Karena mana lagi cari uang dengan cara yang cepat dan hasilnya banyak. Resikonya juga besar. Tapi kalau kumpulannya seperti itu, maka kemungkinan besar kita akan jadi pengedar. Kemungkinan kedua, kalau kita tidak mau resiko, tidak mau nanti kalau dikejar polisi tertangkap, resikonya terlalu besar. Tapi kalau setiap hari kita berjalan, berdiri, duduk bersama dengan bandar dan kumpulannya orang-orang seperti itu, maka yang terjadi kemungkinan kita akan jadi pemakai narkoba. Tidak ada pilihan lain, saudara. Kenapa? Karena pergaulan akan menentukan hidup kita. Kita tidak akan jauh-jauh dari pergaulan kita. Logikanya sederhana ini. Sulit bagi saudara untuk bisa hidup di tengah-tengah pendosa tanpa kita berbuat dosa. Sulit sekali seperti ketika kita main air tapi berharap tidak kecipratan air. Itu mirip ketika kita berada di pantai, misalnya saudara, anak Anda ingin masuk atau ingin mainan pantai, main air di sana, kebetulan Anda tidak membawa baju ganti, lalu kemudian Anda bagaimanapun juga harus menemani
Tapi Anda tidak mau terciprat, karena Anda tidak mau basah, Anda tidak bawa pakaian ganti. Anda akan berusaha sehati-hati mungkin. Anda berusaha main dengan anak Anda ada di air, Anda ada di darat. Berusaha untuk jangan sampai kecipratan air. Tapi pertanyaan saya tolong dijawab, mungkinkah Anda yang dekat dengan air bisa tanpa tersirat air? Anda main di pantai tanpa Anda terkena basah? Sepertinya sangat sulit. Sehati-hati pun kita melakukannya. Sangat sulit seperti ketika kita mengecat, kita main noda, tapi tidak mau kena nodanya. Sangat sulit. Orang kalau main cat, maka dia pasti akan terkena cat. Kenapa saudara? Dunianya seperti itu. Suka tidak suka. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin berhasil dalam hidup, kuncinya kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana kita harus bisa merenungkan Taurat siang dan malam? Hiduplah dalam kumpulan yang tepat. Hiduplah dalam kumpulan yang mencintai Taurat. Hiduplah dalam kumpulan yang imannya juga bertumbuh. Bagaimana mungkin kita ingin mencintai Taurat, kumpulannya dengan pendosa? Bagaimana mungkin kita ingin merenungkan Taurat itu siang dan malam, tapi kumpulan kita dengan orang-orang fasik, orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mempercayai apa kata firman, sangat-sangat sulit. Maka hal yang kedua, kalau saya ingin berbicara tentang pergaulan, tolong catat baik-baik, apalagi Anda anak-anak muda. Ingat baik-baik, pintar-pintarlah jaga jarak. Apa saudara? Jaga jarak. Hampir di kebanyakan rumah, memang tidak semua rumah saudara, tetapi di banyak rumah. Misalnya di rumah saya, jadi kalau Anda pernah main ke rumah saya, Anda tahu saya tanpa saya dari dulu sudah memplanning rumah yang baik, rumah yang sehat, itu ada namanya batas jarak. Orang kalau mau masuk ke rumah saya, itu tidak bisa langsung masuk rumah begitu aja, enggak bisa saudara. Kami sudah persiapkan rumah yang ideal seperti apa. Kebetulan memang kami diberkati dengan tanah yang cukup luas sehingga kami bisa lebih fleksibel. Tetapi yang ideal memang harus misalnya di mana? Perumahan, di rumah Anda. Biasanya bagian terluar ada apa namanya? Pagar. Betul enggak? Anda kalau masuk ke rumah saya, Anda pertama akan disambut dengan pagar dulu. Pagarnya juga rapat, hitam, tidak ada celah. Jadi orang tidak bisa tahu dalamnya rumah kami seperti apa. Di pintu pagar rapat ini, baru di bagian kecilnya ada namanya pintu onta. Kalau dalam budaya Yahudi. Jadi jendela kecil. Ya, jendela kecil ini fungsinya untuk kalau ada orang pencet bel, lalu kemudian biasanya pembantu kami lihat di CCTV orang yang dikenal atau tidak. Kalau tidak, kami sudah kasih pesan baik-baik kepada pembantu kami supaya jangan pernah sekali-kali buka pagar kami. Pagar rumah tidak boleh langsung dibuka. Ini ada SOP-nya saudara. Jadi yang pertama dibuka harus jendela yang kecil dulu. Dilihat dulu siapa. Kalau yang dilihat, oh ini staf atau karyawan kami, dia akan bukain saudara. Oh ini temannya Bapak, maksudnya temannya saya. Karena mbaknya ini ingat, apalagi kalau saya kasih pesan, nanti kalau ada ini cari saya nanti dibukai. Tapi sebelum dibuka, pasti akan dibuka dulu jendela kecilnya, dilihat. Kalau orang asing, tidak akan pernah diizinkan masuk. Siapapun juga. Kenapa saudara? Kami memang buat yang namanya batasan. Jadi kalau di rumah kami harus lewat pagar dulu. Lalu kemudian, jadi ini orang asing dapatnya pagar. Tidak bisa masuk saudara.
Karena kalau orang asing masuk, bisa bahaya. Betul nggak? Pertama pagar. Lalu kemudian, kalau mereka diizinkan masuk, karena saya sudah kasih pesan kepada pembantu kami, nanti kalau ada misalnya tukang servis motor misalnya, atau tukang servis sepeda, nanti tolong bukain ya Mbak, saya pesan seperti itu. Maka dia masuk, diizinkan masuk, tapi tidak bisa langsung masuk ke ruang tamu. Mentok di teras rumah saudara. Kenapa? Dia hanya sebatas kontak, belum bisa disebut teman. Jadi kalau orang asing batasnya pagar, kalau kontak ada di nomor saya ada kepentingan dengan dia ada kepentingan dengan saya. Misalnya tadi mau servis motor, servis sepeda, dari bengkel mau masuk, boleh saudara, saya sudah kasih pesan. Tapi orang itu batasnya hanya sejauh teras saja. Nanti kalau teman lebih dalam lagi saudara. Kalau sebatas kontak, dia hanya di teras. Nanti kalau teman, dia boleh masuk sampai ke ruang tamu. Saya persilahkan. Di sana misalnya dia mau menawari sesuatu, dia nawari asuransi misalnya, dia orang bank misalnya, itu tamu saudara. Saya persilahkan masuk sampai ke ruang tamu. Tapi tidak pernah mereka yang saya tahu teman bahkan tidak langsung masuk ke ruang keluarga kami, ke dalam rumah kami. Tidak pernah, mentok di ruang tamu aja. Tapi kalau dia sahabat kami, dia orang yang dekat dengan kami, dia jemaat yang punya hubungan dekat, tim pelayanan. Adakah di antara Anda yang saya batasi sampai teras aja kalau masuk ke rumah kami? Nggak pernah. Bahkan di ruang tamu aja, nggak pernah. Tanya Pak Andi yang beberapa kali masuk ke ruang kami, ke rumah kami. Tidak hanya di ruang tamu, saya selalu, ayo Pak Andi masuk. Kenapa? Dia tidak hanya sekedar teman, dia juga sahabat. Kami berbagi hidup satu sama lain. Masuknya dalam, ke ruang keluarga kami. Bahkan di ruang makan kami. Dia tahu isi rumah kami. Kenapa? Sahabat. Saya kasih ilustrasi ini semoga Anda menangkap bagaimana Anda membangun sebuah pergaulan. Kalau orang asing, jangan langsung izinkan masuk dalam hidup Anda. Kalau ini orang asing, orang yang baru Anda kenal, Anda tidak tahu reputasinya, Anda tidak tahu dia bisa dipercaya atau tidak, dia punya tanggung jawab atau tidak. Jangan langsung Anda membongkar seluruh hidup Anda kepadanya. Jangan langsung Anda membongkar seluruh rahasia hidup Anda kepadanya. Ini orang asing. Orang yang mungkin saja punya niat buruk kepada saudara. Anda tidak tahu akan hal itu. Jadi jangan persilahkan orang asing yang tidak jelas apakah pertumbuhan imannya gimana, apakah dia hidup takut akan Tuhan, apakah nilai-nilai hidupnya seperti apa. Jangan izinkan langsung masuk dalam hidup saudara. Kalau diizinkan orang asing masuk, bisa bahaya rumah kita. Orang asing dalam tanda kutip dalam pergaulan. Orang yang kita tidak ngerti nilai-nilai hidupnya gimana. Diizinkan masuk mempengaruhi hidup kita. Maka kita bisa terseret dengan pergaulan yang seperti ini. Bahkan tidak sembarang teman itu bisa menjadi sahabat dalam pergaulan kita. Di kontak saya mungkin ada ratusan nama. Tetapi apakah semua nama ini masuk dalam daftar sahabat? Kontak iya jelas ada di dalam daftar kontak kami. Teman iya, tapi kalau sahabat yang mana saya bisa berbagi hidup dengan dia. Yang mana saya izinkan dia mempengaruhi hidup saya. Yang mana saya bertanya kepada dia. Kalau kamu menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan?
Hal-hal seperti itu saudara, itu sahabat. Dan kalau sahabat, saran saya, pilihlah orang. Jadi pinterlah buat jarak. Kalau ini orang asing, orang yang belum kredibel, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang bahkan tidak bisa kasih pandangan yang sesuai firman, hati-hati. Tetapi sebaliknya, kalau Anda kenal orang ini punya integritas, orang ini punya karakter, orang ini punya nilai-nilai yang sangat membuat hidup kita maju di dalam Tuhan. Justru perdekat jarak kita dengan orang itu. Persilahkan orang itu tidak hanya dipagar, jangan buat dia orang asing. Persilahkan kalau perlu masuk lebih dalam hubungan Anda. Kita akan banyak bertumbuh di situ. Jadi saudara, pintar-pintarlah memilah. Pada orang yang jelas membawa pengaruh yang buruk, jauhi orang itu. Berteman dengan semua orang, yes. Tidak membeda-bedakan teman, yes. Tapi soal pergaulan, soal sahabat, soal yang Anda sering berinteraksi, soal hidup yang mana Anda terbuka kepada orang-orang itu memberikan masukan, memberikan nilai-nilai, memberikan input kepada kita. Hati-hati saudara. Amin. Bisa tangkap di sini. Karena saya punya teman, saya tidak usahkan sebut namanya saudara. Dulu saya mengenal teman saya ini baik. Apalagi kalau dilihat dari potongannya alim. Rambut saya masih kurang alim ini saudara, agak naik ke atas gini. Tapi yang ini super alim, karena potongan rambutnya ini samping dan turun ke bawah. Udahlah, mirip orang-orang yang kelihatannya tidak mungkin bad boy. Baju favoritnya batik lagi. Jadi ini alim. Usahanya berjalan dengan sangat bagus. Diberkati dengan istri dan anak-anak. Saya rasa sudah sangat ideal. Saya banyak belajar dari dia. Tapi lama tidak ketemu. Satu kali saya mendengar kabar saudara, bahwa dia sudah cerai hanya karena berselingkuh dengan wanita lain. Dan kebetulan saudara, lama tidak ketemu, namanya berselingkuh, ya mau disembunyikan kayak apapun ya sulit untuk tidak terlihat. Maka ketika saya dan istri makan, ketemulah dia. Dan dia juga agak gimana gitu, karena yang duduk bersamanya bukan istrinya yang saya kenal. Ini wanita lain, saudara. Dan saya heran, kenapa ini mesti terjadi? Biasanya pria itu selingkuh dengan seorang wanita yang biasanya kalah jauh dengan istrinya sendiri. Kalau istrinya cantik, biasanya selingkuhannya jarang banget yang lebih cantik daripada istrinya. Saya heran, istri saya sempat tanya ke saya, kok bisa ya orang laki itu selingkuh tapi ceweknya kok lebih jelek daripada istrinya. Ya saya ngomong, mungkin kebanyakan stik mintanya lodeh. Ya mungkin seperti itu. Bosen dengan yang cantik-cantik, dengan yang grade A, pengen ngerasain kalau grade-nya di bawah gimana. Menurut saya konyol saudara. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya cerai dengan istrinya dan dia sekarang bersama dengan selingkuhannya yang saya tidak tahu apakah resmi atau tidak. Tidak hanya itu, bisnis yang dulu bagus, hancur ndak karu-karuan. Masa jayanya lewat. Selidik punya selidik, saya heran dulu sedemikian baik. Dulu sedemikian alim, tidak aneh-aneh. Kok bisa seperti itu? Sederhana, ketemu dengan pergaulan yang aneh-aneh. Hanya gara-gara itu, dia buka pintu rumahnya untuk orang asing masuk. Dan tidak hanya dibawa sampai teras, dibawa sampai ruang tamu, dibawa masuk di seluruh hidupnya.
selesailah. Jadi sekali lagi saudara, penting sekali kita dikelilingi oleh orang benar dan bukan orang berdosa. Amin. Ingatkah Anda firman Tuhan 2 minggu lalu yang saya sampaikan kepada saudara? Bahkan kalau Anda dikelilingi oleh orang benar, bukan orang fasik. Anda dikelilingi oleh sahabat-sahabat seperti orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Orang lumpuh ini mengalami mujizat. Alkitab mencatat bukan karena orang lumpuh itu punya iman. Alkitab mencatat seperti ini, ketika Yesus melihat iman mereka. Melihat imannya siapa? Melihat iman ke-4 orang temannya. Maka Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Bahkan kita mengalami mujizat bukan karena kita. Kita mengalami mujizat karena ada orang-orang di sekeliling kita yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan Tuhan melihat akan hal itu. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Anda kalau dikelilingi oleh orang-orang yang dahsyat, yang takut akan Tuhan, hidup Anda akan berbeda. Nanti kita akan masuk tentang Lot. Tetapi sebelum Lot masuk ke Sodom dan Gomora, dia dikelilingi oleh orang benar, Abraham. Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Lot? Lot diberkati Tuhan. Saya yakin 100%. Lot diberkati Tuhan. Belum tentu karena Lot. Lot diberkati Tuhan karena dia bersama dengan Abraham. Pergaulan Anda menentukan keberhasilan Anda. Amin. Makanya hindari yang namanya toksik. Jadi dalam pergaulan itu ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi leverage, menjadi daya ungkit saudara, yang membuat imanmu bertumbuh, yang membuat Anda menyala-nyala. Tetapi ada orang-orang tertentu jadi toksik dalam hubungan kita. Toksik yang saya maksud adalah, coba cermati, kalau teman-teman Anda isinya cuma penggosip, pikiran kita nanti isinya hanya menggosip. Kalau teman-teman Anda pesimis, ini orang baik saudara, orang gereja bahkan, tapi pesimis dalam melihat hidup. Kalau lihat donat yang dilihat lubangnya, bukan kuenya. Kalau Anda bergaul terus dengan orang-orang seperti ini, kita akan jadi orang yang pesimis juga dalam melihat hidup. Tapi kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang Anda tahu orang ini kok punya apa? Orang dunia berkata aura. Tapi dalam rohani itu bahasanya mungkin sedikit tinggi, atmosfer katanya demikian. Tapi Anda bisa merasakan kan? Orang-orang tertentu yang kalau Anda dekat, Anda merasa orang ini beda. Seperti halnya orang-orang di Babel, mereka lihat Daniel, mereka berkata, orang ini penuh dengan roh para dewa. Mereka tidak tahu Allah Israel, yang mereka tahu dewa-dewa. Sehingga ketika lihat Daniel, kesimpulan mereka, ini bukan orang biasa. Ini orang yang penuh hikmat, ini orang yang penuh dengan roh para dewa. Dekatlah dengan orang-orang seperti itu. Saya dalam hidup ini punya banyak sahabat saudara. Tapi saya tidak pernah sembarangan mengizinkan orang masuk dalam hidup kami. Hanya orang-orang yang saya tahu memberikan nilai-nilai positif yang bisa membangkitkan iman saya. Bahkan maaf, sesama pendeta, saya tidak sembarangan bergaul. Karena saya ketemu dengan banyak pendeta yang maaf kata pesimis dalam pelayanan. Jadi kalau pelayanan itu selalu dibilang lihat dari sisi buruknya, lihat dari sisi negatifnya. Ya tempatmu maju karena banyak orang kaya di tempatmu. Ya gerejamu maju ya karena ada orang-orang yang kamu pelayanan di
pria sejati, kamu pelayanan di sini, kamu pelayanan di sini, kamu punya media sosial, ya kamu bisa di situ. Saya tidak punya media sosial, saya tidak punya pengaruh, teman saya sedikit, bagaimana saya bisa? Hindari orang-orang seperti ini. Saya mengizinkan orang-orang tertentu yang mereka punya roh menyala-nyala. Saya tidak akan jaga jarak dengan dia, tapi saya akan perdekat jarak hidup saya dengan dia. Kita semuanya kenal Pak Agus Tiadi. Hari Minggu kemarin khotbah di tempat kita, hari Kamis kemarin melayani para pelayan Tuhan. Dan kita semuanya setiap kali kita beribadah selalu terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Betul saudara? Kenapa saudara? Karena terpancar kalau dia melayani itu all out. Orang-orang seperti ini masuk dalam kehidupan kami. Saya sering kontak dia, dia sering kali kontak saya. Kalau dia mau pelayanan, dia sering kali WA saya, Pak saya mau pelayanan ke sini, tolong doakan ya. Sampai sebegitunya hubungan kami. Kenapa? Dia mau dikelilingi oleh orang benar. Saya mau dikelilingi oleh orang benar. Inner circle kita menentukan seperti apa kehidupan kita. Kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang pesimis, Anda akan jadi pesimis. Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mentalnya jalan pintas, Anda akan menjadi sama dengan seperti itu. Anda dikelilingi oleh orang-orang malas, Anda akan malas kerja. Tapi kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang penuh dengan iman, orang-orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang ketika menghadapi situasi negatif dia berkata, Tuhan pasti tolong saya akan mengalami mujizat. Kalau Anda dekat dengan orang-orang seperti ini, hidupmu pun akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Ketiga, saya ambilkan contoh 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Yuk kita baca ayat ini, 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Saya akhiri dengan kisah Lot. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Sudahkah ketemu? Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya untuk menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan siapa saudara? Lot. Alkitab menulis apa ini? Orang yang benar. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab Lot atau orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan apa? Mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar. Ini berulang kali Alkitab menulis Lot orang benar. Ayat yang 8 orang benar ini. Lalu kemudian bagian yang bawah sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Siapa Lot? Lot itu keponakan Abraham. Dan Lot sangat diberkati karena dia berada di inner circle-nya Abraham. Dia dekat dengan Abraham. Abraham yang cinta Tuhan. Abraham yang takut akan Tuhan. Abraham yang diberkati. Lot pun diberkati. Dan Lot itu orang benar. Karena Alkitab menulis 3 kali hanya di dalam ayat-ayat ini. Jelas dia orang benar. Tapi masalahnya orang benar ini tinggal di kumpulan orang berdosa. Dia orang benar tapi dikelilingi oleh orang-orang fasik. Dia tinggal di Sodom dan Gomora. Seperti apa Sodom dan Gomora? Alkitab tadi menulis apa? Cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Tidak kenal hukum saudara. Saya pernah baca sebuah resensi sebuah film, saya belum lihat filmnya. Tapi karena saya biasa kalau lihat film itu, biasanya saya lihat siapa bintang filmnya. Kalau bintang filmnya kurang terkenal, saya mungkin
tidak akan menontonnya. Karena biasanya film bagus dibintangi oleh aktor yang bagus. Pemahaman saya seperti itu. Sehingga saya hanya cuma baca resensinya. Resensi yang saya baca ini film tentang, saya tidak tahu Anda pernah lihat atau tidak, film tentang satu hari atau beberapa hari, saya tidak ingat pastinya. Jadi ada hari di mana tanpa hukum. Siapa pernah lihat film ini? Jadi saudara, jam 12 tepat, 12 malam itu tiba-tiba sirine dinyalakan. Kurang lebih resensinya seperti itu dan dimulailah hari tanpa hukum. Jadi tidak ada polisi, tidak ada aturan, tidak ada undang-undang. Semua orang dibebaskan melakukan semau-maunya. Mereka bebas membunuh, mereka bebas merampok, mereka bebas merampas, mereka bebas memperkosa, apapun tidak ada hukum. Saya heran, munculnya ide dari mana film kayak gini. Tapi mungkin terinspirasi dari Sodom dan Gomora. Karena Sodom, Gomora, Alkitab menulis tidak mengenal hukum. Semau-maunya. Kacau saudara. Yang kuat itu benar-benar kayak hukum rimba. Yang kuat dia akan memangsa yang lemah. Ini orang Sodom. Terbukti apa? Kalau Anda baca di Kejadian, mereka ini semau-maunya. Begitu lihat ada dua malaikat dalam bentuk manusia, dalam bentuk orang asing buat mereka, masuk mendatangi Lot langsung. Orang sekota, Alkitab menulis baik tua maupun muda. Jadi yang muda dan tua sama-sama tidak kenal hukum, sama-sama dipenuhi hawa nafsu. Mereka langsung ingin berjumpa dengan Lot dan minta dua orang asing ini diberikan kepada mereka. Untuk apa? Sodom itu ada kaitan dengan penyimpangan seks, sodomi, homoseksual yang dilakukan oleh para pria. Sejenis, dan mereka ini mau dua orang pria yang sebetulnya adalah malaikat Tuhan itu. Mau dipakai oleh mereka. Kok ada seperti ini? Sedemikian jahatnya mereka. Kok kompak satu kota loh saudara. Begitu lihat ada pria masuk ke kota mereka. Mau mereka perkosa rame-rame. Yang lebih gila lagi. Lot menyembunyikan itu dan Lot berkata, ini tamuku. Jangan. Aku masih punya dua anak perempuan yang masih perawan. Belum kesentuh apapun. Kamu pakai saja anakku. Asal jangan sampai fatal, jangan sampai mati. Jadi kalau mau perkosa, perkosa saja anakku. Bapak mana segila ini, saudara? Kok bisa seperti itu? Kita belajar sebentar dan saya akan selesai. Apa yang terjadi dengan Lot ketika mereka hidup dalam kumpulan Sodom dan Gomora? Hal pertama, saudara, Alkitab tadi menulis apa? Sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Kalau Anda orang benar hidup dalam kumpulan berdosa, hidup dalam kumpulan pencemooh, hidup dalam kumpulan orang fasik, yang pasti terjadi, jiwa kita tersiksa. Jangankan kita bergaul dengan pendosa, saudara. Saya aja loh, kalau ada rapat yang tidak jelas arahnya kemana, sementara saya pejabat yang harus ikut rapat, jiwa saya tersiksa kok. Pernah rapat Zoom saudara, lewat komputer, ya tiba-tiba kok sudah gelap layarnya. Jadi saya ketiduran ternyata. Itu saya ngikuti rapat yang menurut saya, ya kalau rapat yang praktis gitu loh ya. Goalnya apa, tujuannya apa, langkahnya apa, selesai. Loh, ini muter-muter tidak jelas. Jadi kalau gereja ini jarang rapat karena memang saya tidak begitu suka rapat. Lah kalau rapat dengan orang-orang yang bulat, bulat. Mungkin Anda heran, kami pernah loh. Ini di sinode yang lama sekali saudara.
Itu gara-gara uang 1.000 perak iuran pejabat pendeta. Geger loh saudara. 1.000 perak sebulan, geger. Nah kalau saya ikut rapat di tengah-tengah pejabat-pejabat seperti ini, jiwa saya tersiksa saudara. Kenapa? Beda nilainya gitu loh. Lah apalagi kita orang benar hidup dalam kumpulan pencemooh. Saya bukan so alim ya. Tapi kalau saya dikelilingi oleh orang yang maaf ngomongnya perempuan, ngomongnya kotor, itu jiwa saya tersiksa loh saudara. Bukan munafik, enggak. Saya pernah itu, saya dan istri dan saya enggak tahu ngajak anak enggak ya. Saya mungkin berdua sama istri ya, naik ke Tawangmangu saudara. Saya makan, sebetulnya jauh di seberang sana, itu anak-anak muda, anak-anak motoran memang, ya masih mungkin lulus SMA gitu. Itu sedikit-sedikit ngomong kotor, misuh saudara. Dan kalau yang misuh untuk hal yang jelas gitu, apa sedikit misuh, saya heran gitu. Kok bisa gini ya? Saya sebetulnya risih gitu ya. Itu mungkin ada anak ya, ada ya Brian ya. Saya itu pengen datangi loh saudara. Rasanya pengen, kenapa? Itu polusi gitu loh. Nah karena kami dengar, anak saya dengar gitu. Tapi istri saya ngomong, wis enggak usah gitu. Rasanya aneh gitu. Tersiksa, karena beda saudara. Anda orang benar, Anda akan tersiksa jiwamu. Tapi kalau Anda diam terus di situ, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau jelas tersiksa kenapa Lot tidak keluar? Ini, Lot tidak keluar di sana karena ada kepentingan bisnis di sana. Lot tidak keluar karena ada uang di sana. Sodom dan Gomora itu tempat yang paling ideal untuk ternaknya. Ketika dia disuruh Abraham milih, Lot kamu pilih ke kanan atau ke kiri. Kamu lihat mana yang kamu akan tempati. Lot langsung melihat ini tempat sangat baik. Penuh dengan air seperti taman surga. Ada kepentingan bisnis di sana. Dan ingat loh saudara, seringkali kita lupa. Hanya karena faktor bisnis, kita mencegurkan diri dalam pergaulan yang buruk. Nanti ujung-ujungnya kayak Lot. Datang ke Sodom dan Gomora membawa banyak. Tapi keluar dari Sodom dan Gomora, tidak bawa apa-apa. Bahkan istrinya saja mati menjadi tiang garam. Tidak bawa apa-apa. Jadi kalau hanya demi keuntungan materi, bisnis, uang, Anda masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Itu tidak sebanding dengan berkat yang nantinya Anda dapatkan. Jangan Anda dekat-dekat dengan pendosa hanya gara-gara Anda ingin dapat keuntungan secara finansial dari orang-orang seperti ini. Habis kita nanti. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Lot? Yang pertama jiwanya tersiksa. Tapi yang kedua ini menarik. Lama-lama dari tersiksa jadi biasa. Selalu seperti itu. Kalau saya jarang dengar orang maki-maki, misuh-misuh, mungkin tersiksa saya. Tapi kalau saya berlama-lama berada dalam komunitas yang misuh terus, ngomong kotor terus, ngomongnya seks, ngomongnya wanita, yang kalau di grup WA masuk postingan-postingan porno, awalnya saya risih. Tapi lama-lama saya akan jadi biasa. Kenapa? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu akan membuat kita jadi biasa. Alkitab tadi menulis apa? Jangan sampai kita berjalan bersama orang fasik, berdiri di tengah kumpulan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ingat tadi, urutannya apa? Berjalan dulu. Yuk yang di kampung-kampung, pernah enggak Anda? Biasa ada jagongan. Dan di jagongan orang kampung itu biasanya juga ada yang namanya apa? Apa ini? Hah? Keplek. Kalau di gereja tepuk tangan gini, kalau jagongan gini kepleknya, saudara. Anda orang benar, Anda jalan.
Tapi setelah jalan, Alkitab tadi apa? Berdiri, apa toh? Oh, main. Setelah berdiri apa? Duduk. Pertama risih, lakukan terus nanti jadi biasa. Hati-hati dengan kumpulan kita. Hati-hati misalnya dalam lingkungan bisnis Anda, lingkungan kerja Anda, alah korupsi gini enggak apa-apa. Sudah kaya bosnya, enggak apa-apa. Kita kalau enggak nyabut gini, nyabut gitu gimana kita bisa kaya? Anda pertama risih, Anda pertama takut. Nanti kalau lama-kelamaan di situ Anda biasa. Nanti ada orang baru Anda yang ngajari, betul enggak? Dan ketiga atau yang terakhir, apa yang terjadi dengan Lot? Lot terpengaruh dengan gaya hidup orang Sodom. Tadi saya katakan, diminta orang asing itu, Lot kasih kedua anaknya perempuan. Gila enggak? Enggak cuma itu, ternyata anak-anak Lot itu juga terpengaruh budaya Sodom. Kok bisa Pak? Ketika Lot dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan dari hukuman Sodom dan Gomora, Lot dan kedua anaknya seharusnya sama istrinya jadi tiang garam. Seharusnya sama kedua bakal menantunya tidak percaya. Maka hanya Lot sekeluarga, istrinya jadi tiang garam, maka jadilah Lot dan kedua anak perempuannya. Sudah dilepaskan dari hukuman Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Anak-anaknya ngomong, yang tua ngomong sama adiknya, yo papa kita kasih minuman anggur, sampai mabuk. Setelah itu apa? Karena dalam kemabukan, Lot melakukan hubungan seks dengan anaknya yang tertua. Lahirlah Bani Moab. Setelah dia melakukan hubungan seks dengan bapaknya, si kakak ngomong dengan adiknya, sekarang gantian kamu. Malam ini bapak kasih minum anggur lagi. Mabuk lagi. Kali kedua melakukan hubungan seks dengan adiknya. Mengandunglah mereka, lahirlah mereka, Bani Amon. Maka ada bangsa Moab, bangsa Amon yang selalu jadi musuh Israel. Lahir dari hawa nafsu kedua anak Lot. Kok bisa gaya hidup Sodom? Saya akhiri dengan gini. Hidup atau pergaulan itu seperti lift. Katakan lift. Anda pernah masuk lift? Pernah? Lift itu hanya ada dua tujuan. Anda naik atau Anda turun. Pergaulan bisa membuat Anda naik, tapi juga bisa membuat Anda turun. Yang jadi masalah seringkali kita salah milih lift. Salah milih pergaulan, inginnya naik, salah milih lift, malah turun. Pernahkah Anda salah masuk lift? Beberapa kali kami ngalami, kami masuk, tapi rupanya panahnya ke bawah, kami pingin ke atas. Maka bisa tidak bisa, mau tidak mau turun dulu saudara. Ini lift, tidak ada masalah, tapi pergaulan seperti lift. Sekali Anda masuk ke dalam pergaulan yang buruk, syukur-syukur bisa naik. Bagaimana kalau enggak naik, bablas ke bawah. Selesai kita. Hati-hati dengan pergaulan kita. Amin. Anak-anak muda, Anda dapat sesuatu pagi ini. Bahkan kita yang dewasa, kita orang tua, hati-hati dengan pergaulan kita. Jangan remehkan pergaulan. Ingat, jaga jarak. Tidak semua orang harus masuk dalam hidup Anda. Tidak semua orang dalam kontak Anda harus mempengaruhi Anda. Bahkan teman pun tidak harus masuk ke hidup Anda. Hanya sahabat, hanya orang yang Anda bisa percaya. Orang-orang yang sudah Anda kenal, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang benar. Izinkan dia masuk dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.